hadis mereka tidak berani berbohong dan berdusta. Nah, ini para sahabat ya, eh, walaupun mereka manusia biasa, mereka juga salah, tapi mereka, kalau kita bisa bilang, karena didikan Rasulullah ya, jangankan didikan Nabi, didikan guru kita saja, coba kita lihat, didikan para wali, walaupun mereka awalnya bermaksiat, awalnya begini, awalnya begitu, melakukan hal-hal yang negatif, tetapi berkat doa, berkat melihat wali tadi, berkat bersuhbah, berkumpul dengan orang-orang soleh, bahkan disebutkan walau sa'ah, walau marrah, walaupun sekali, tapi efeknya dapat membuat hatinya bening dan akhirnya kembali kepada Allah, bertaubat. Ya. Jadi lah wa nahnu la nasyuk wala syakka, pasti ya, generasi yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengobrol dengan Nabi, mendengarkan taujihat nasihat Nabi, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, membaiat Rasulullah SAW, berperang bersama Rasulullah SAW, itu tentu lebih baik lagi. Ya. Wa in, walaupun kita mendengar ada sahabat yang berperang melawan sahabat yang lebih utama dan mulia, Sayyidina Al-Imam Ali alaihissalam, tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ketika akhir hayatnya mungkin mereka Allah akan beri taufik untuk bertaubat. Ya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Apa yang salah kita sebut itu salah, dan tidak ada ijtihad di situ. La ijtihad ma'an nas. Ya, dikatakan Muawiyah memerangi Sayyidina Ali, katanya ijtihad, itu sebenarnya tidak ijtihad karena nasnya jelas. Ya. Mungkin ketika dia tidak tahu, mungkin dia beristihad, tapi ketika nas sudah ada bahwasanya yang memerangi Sayyidina Ali adalah fi'atun taqtuluka fi'atul baghiyah, hadis riwayat yang diriwayatkan para sahabat berkenaan Sayyidina Amr bin Yasir yang beliau wafat dibunuh oleh fi'ah al-baghiyah, para pemberontak. Ya, pemberontak ya, golongannya Muawiyah ketika itu. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nah, dan tidak ada keuntungannya kita mengharapkan seorang muslim mukmin itu berada di neraka, tidak ada. Ya, harisun alaihim, coba lihat akhlak Rasul, sangat sangat tamak, sangat menginginkan, sangat ambisi kepada keimanan setiap orang. Nah, bukan hanya untuk mukmin, jadi mukmin itu sudah selamat, bukan, tapi untuk semua orang. Itu menurut pandangan kami. Jadi sahabat di sini itu menurut muhaddisin seluruh sahabat Nabi. Namun kalau kita berbicara kepada pendapat para usuliyin, ulama usul itu sangat memberikan batasan-batasan. Sahabat adalah mereka yang berkumpul dengan Nabi dengan atau suhbah atau dengan interaksi yang lama. Ya. Kalau menurut definisi umum tidak. Sahabat siapa yang melihat Nabi itu sudah dimasukkan ke dalam keumuman sahabat. Jadi walaupun dia masih kecil dan pernah melihat Nabi, itu sudah sahabat. Nah, jadi memang agak terlalu umum definisi sahabat kalau melihat dari kacamata para muhaddisin. Namun kalau melihat dari definisi para usuliyin, yaitu tidak semua orang yang melihat Nabi itu dikategorikan sahabat. Ya. Jadi sahabat itu adalah mereka beriman kepada Nabi, melihat dan beriman kepada Nabi, kemudian juga mulazamah, sohbah, bertahun-tahun, ya, seperti Abu Hurairah, seperti Khulafa Rasyidin, sudah pasti as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, sahabat-sahabat Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan, sahabat-sahabat yang berperang di Badar, di Uhud, di Khandaq. Ini jelas para sahabat, wala syakka fihi, tidak ada keraguan ya. Nah, jadi mengikutkan sahabat ke dalam doa, dalam selawat adalah perkara yang baru, namun perkara ini adalah perkara yang tidak melanggar syariat,
Karena doa untuk para sahabat sebagai generasi yang paling mulia yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, nyawa, darah dan air mata untuk tersebarnya agama ini.